Bertetangga tak selamanya berjalan baik. Kadangkala ada juga tetangga yang menyebalkan. Ada yang suka memperkeruh masalah. Harusnya bisa diselesaikan dengan lapang dada. Karena gengsi masalah kecil jadi tambah besar. Bahkan ilmu hitam kerap dijadikan jalan pintas. Cerita ini diambil dari kisah nyata di tahun 1998. Nama dalam cerita ini saya samarkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nama yang digunakan adalah nama karangan. Jika ada kesamaan dalam penokohan, itu hanya kebetulan saja. Selamat menyimak. Inilah Beras Wuta, antara nyawa, harta atau keluarga. Sebuah kisah dari Mas Nugro Agung. Teman-teman juga bisa melihat karya dari Mas Nugro Agung ke akun Twitternya ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya kita harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pak Sastro berdiri di depan pintu kamar Andang. Raut wajahnya memperlihatkan kemarahan. Tubuhnya mendekat. Tangannya langsung mencengkeram tubuh anak kelas 2 sekolah dasar. Seketika itu juga, tamparan bertubi-tubi melayang ke muka Andang. Tubuh bocah itu dilempar ke pojokan kasur. Masih belum puas dengan semua itu, diambilnya bantal dan dipukulkan ke tubuh Andang sampai sobek. Kapas berhamburan. Bocah itu hanya bisa menangis karena terus ditampar sampai tak terasa 2 giginya jatuh. Darah keluar dari mulut, menetes ke spray kasur, menimbulkan bercak merah. Andang menangis jadi-jadinya. Bu Sastro datang dan Pak Sastro seketika berhenti. Matanya menatap sadis ke arah bocah yang menangis ketakutan di pojokan, seakan dia sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Bu Sastro menangis. Dalam hatinya dia bertanya, setan apa yang merasuki suaminya? Tahun 1998. Andang Wahyu Suseno, bocah 8 tahun. Masih senang-senangnya belajar banyak hal. Tahun ini dia masuk sekolah mengaji. Belajar mengaji dan beberapa aturan dasar dalam agama Islam. Andang memang dikenal aktif, cerewet, dan kadang suka lepas kendali. Tapi waktu itu Andang hanyalah anak biasa saja, seperti yang lainnya. Setiap pagi Andang berangkat sekolah untuk menempuh pendidikan dasar. Sorenya, Andang belajar membaca Al-Quran. Waktu kosongnya sering diisi dengan bermain bola, berkumpul dengan temannya di lapangan komplek rumahnya. Bapak dan ibunya dulu tidak menempuh pendidikan secara baik. Faktor ekonomi yang kurang merata di desa membuat Bu Sastro putus sekolah dasar dan Pak Sastro tidak bisa melanjutkan pendidikannya setelah lulus sekolah dasar. Dari pengalaman itulah, orang tua Andang tidak ingin anaknya merasakan hal yang sama. Andang harus sekolah, harus berpendidikan, agar nasibnya tidak hanya menjadi pedagang kecil yang hasil usahanya saat itu hanya bisa untuk menyambung hidup. Keluarga Sastro berasal dari desa yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, merantau ke kota kecil yang berada di utara Pulau Jawa. Harapannya bisa mengubah hidup dengan berdagang di pasar. Sebagai warga pendatang, Pak Sastro selalu bilang pada Andang, "Deso mawa coro, negoro mawa toto," yang artinya setiap daerah punya aturannya masing-masing. Kita hanya bisa mematuhi dan berusaha hidup damai di dalamnya. Saat Andang belajar mengaji, beberapa teman komplek rumahnya juga belajar di tempat yang sama, tak terkecuali Ratih, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Andang. Jadi, kadang mereka berangkat bersama. Ratih terlahir dari keluarga terpandang. Dia lahir dari keluarga yang punya pendidikan baik. Orang tuanya juga bekerja di dinas pemerintahan. Rumah yang mewah, mobil, motor, dan segala kemewahan yang susah didapatkan keluarga Sastro, dia punya. Tapi, ada yang berbeda dari keluarga Ratih. Orang tuanya, Pak Wandi dan Bu Wandi, termasuk orang yang kurang bergaul.
keluarga itu terkenal angkuh dan tak akrab dengan tetangga yang lainnya. Pokoknya jangan sampai membuat masalah dengan keluarga Ruswandi. Mereka keluarga kaya yang selalu tertutup karena sibuk dengan urusan pekerjaannya. Sangat berbeda dengan keluarga Sastro yang penuh kesederhanaan. Andang dan Rati bukanlah teman yang akrab. Mereka hanya bertemu di tempat mengaji saja. Pelajaran di tempat mengaji tidak hanya mengajarkan cara baca dan tulis huruf hijaiyah, tetapi juga mengajarkan fikih tingkat dasar yang kaitannya sholat dan puasa. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, halal dan haram. Guru ngaji sering sekali menyebut kata haram pada hal-hal yang dilarang. Bagi Andang, kata itu masih terdengar asing di telinganya. Sampai ketika Andang bertanya, "Kenapa sholat laki-laki dan perempuan itu dipisah?" Ustadz menjawab, "Karena haram hukumnya dan menjadi tidak sah jika sholat laki-laki dan perempuan itu campur dalam satu shaf." Pak Ustadz juga menjelaskan, sehabis wudhu, laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan secara langsung, bisa batal karena bukan mahramnya. Mendengar jawaban itu membuat Andang menjadi faham. Namun Andang jadi sering memakai kata haram pada apa yang dilarang dalam aturan agamanya. Kata haram membekas di pikiran bocah itu, yang ternyata malah membawa masalah besar karena malah menimbulkan kesalahpahaman. Hari selanjutnya ada pelajaran tentang sholat. Semua murid diajarkan untuk praktek gerakan sholat. Hal pertama yang dilakukan dalam sholat adalah wudhu. Semua murid berbaris untuk mengambil air wudhu. Andang mengambil air wudhu saat gilirannya tiba. Di sebelah ada baris untuk murid perempuan. Selesai wudhu, Andang diajarkan doa setelah wudhu. Saat selesai membaca, tiba-tiba ada Rati di depannya dengan senyum usilnya. Tiba-tiba dia memegang tangan Andang, diikuti dengan raut muka yang menyebalkan. Sontak bocah itu berteriak, "Rati, ini haram tahu. Aku jadi batal dan harus mengulang lagi." Begitu teriak Andang kencang, yang kesal dengan cara bercanda Rati yang tidak lucu. Ustadz mendamaikan mereka berdua. Rati langsung terdiam. Andang masih kesal karena harus mengulangi proses wudhu lagi. Selama pelajaran sholat, Andang dan Rati tidak saling bicara. Mungkin Rati kaget dengan cara merespon Andang. Mungkin juga Andang yang masih marah dengan ulah Rati. Sepulang mengaji, mereka berdua pulang sendiri-sendiri. Kebetulan Rati saat itu dijemput Bu Wandi. Hari Sabtu, hari libur untuk kegiatan mengaji. Andang melihat ke depan. Dia melihat Pak Sastro yang sedang membersihkan teras depan rumahnya dari daun pohon jambu yang jatuh berserakan. Bu Sastro sedang mencuci di kamar mandi. Merasa tidak ada hal yang bisa dilakukan, Andang kembali ke kamar bermain dengan beberapa mainannya. Tak berapa lama, sayup-sayup terdengar suara orang ribut di depan rumah. Intonasi suara yang tinggi, kata-kata kotor yang keluar, terdengar di telinga Andang. Kalimat yang diucapkan dari seseorang. "Dasar orang perantau gak tahu diri. Kalau gak bisa mendidik anakmu, bawa ke kami, biar kami beri pelajaran." Andang penasaran dengan apa yang terjadi di depan. Baru saja tubuhnya mau berdiri, dia sudah melihat Pak Sastro yang berada di depan pintu kamarnya. Matanya melihat tajam ke arahnya. Mukanya memerah. Tidak ada kata dari mulutnya. Saat itu juga Pak Sastro menghajar habis tubuh kecil Andang tanpa dia tahu apa sebenarnya yang terjadi. Rasa malu membuat pikiran Pak Sastro kacau. Emosinya naik mengalahkan logikanya. Bu Sastro yang lambat dalam merespon masalah itu datang dengan perasaan yang hancur. Melihat anak lelakinya babak belur dihajar oleh suaminya. Kamar anak itu berantakan, kapas berserakan. Baju bocah itu compang-camping, darah keluar dari mulut dan dahinya. Bu Sastro hanya pasrah menangis dan bertanya pada suaminya, "Ono apa to, Pak? Andang bikin ulah apa lagi?" "Anak ini selalu membuat malu," jawab Pak Sastro. "Bapak malu dilabrak keluarga Ruswandi di depan tetangga yang lain. Bapak dicaci maki karena masalah yang kamu buat dengan Rati kemarin. Ngomong opo kamu Dang sama Rati? Ngomong opo?" Andang masih diam, bingung dan menangis di pojokan, menahan lukanya, menahan rasa takutnya. Pak Sastro, kalau nggak bisa mendidik anaknya, bawa sini,
Saya hajar mulut anak bapak yang rusak itu. Terdengar suara dari balik tembok kamar Andang. Suara itu adalah suara Bu Wandi yang berteriak dari samping rumahnya. Posisi rumah antar tetangga memang berdempetan. Sialnya lagi, ventilasi rumah keluarga Pak Sastro berada persis di sebelah halaman samping rumah keluarga Ruswandi. Bu Sastro semakin bingung dengan apa yang terjadi. Kamu bikin masalah apa sama Rati? Masalah apa, Bu? Andang gak merasa buat masalah kok, jawab Andang yang masih menangis sesenggukan. Mulutmu, Dang, kok bisa nyebutin kata itu? Kalau ngomong ya mbok dijaga. Kamu bilang sama Rati kalau dia haram kan? Bentak Pak Sastro pada Andang. Andang kaget. Dia terkejut dengan apa yang dia dengar. Kepalanya langsung menengok kiri dan kanan berulang kali, mengisyaratkan bahwa itu adalah hal yang salah. Boten, Pak, Andang cuman plak. Tongkat sapu mengenai kakinya. Andang menangis keras. Berani kamu sama bapak? Mau bilang apa lagi, ha? Pak Sastro memotong penjelasan Andang. Emosi benar-benar menyelimuti Pak Sastro. Pak, kita dengarkan dulu penjelasan Andang. Kita dengar dulu penjelasan anak kita, Pak. Bu Sastro menangis dan langsung memeluk Andang, berharap agar kekerasan tidak lagi dilakukan suaminya. Pak Sastro jatuh terduduk. Dia melihat anak dan istrinya menangis berpelukan. Bu Sastro langsung mengambil kain untuk membersihkan luka pada wajah Andang. Dang, kamu benar ngomong kalau Rati anak haram? Pertanyaan itu muncul dari mulut Pak Sastro. Maaf, Bapak kilaf. Bapak ndak bisa berpikir jernih. Bapak malu dimaki di depan para tetangga saat membersihkan selokan depan rumah tadi. Semua mata melihat Bapak. Bapak bingung. Bapak harus bagaimana? Pak Sastro berbicara lirih pada Bu Sastro dan Andang. Pak, Andang boten sanjang ngoten. Andang ndak mengatakan gitu, Pak. Salah itu, Pak, ndak seperti itu. Andang mencoba meyakinkan bapaknya yang sudah lebih tenang. Lah terus opo le? Bapak malu sama sikap keluarga Pak Wandi. Dia, istri dan anak pertamanya datang tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan, langsung memaki Bapak, menghina Bapak kalau Bapak ndak bisa mendidik kamu le. Sejenak Andang terdiam. Bocah kecil itu mencoba menenangkan dirinya, menghentikan tangisnya, menahan rasa sakitnya yang masih terasa. Pak, Andang mau bilang haram, bukan bilang anak haram. Andang wudu, terus disentuh Rati. Andang sanjang niku haram, Pak. Pak Sastro tertegun dengan jawaban anaknya. Dalam dirinya, dia menyesali telah membuat anaknya kesakitan. Kamu bener le, kamu ndak bohong kan le? Cecar Pak Sastro pada Andang. Boten, Pak, Bapak kalau ndak percaya, Bapak tanya saja sama Pak Ustadz. Pak Sastro langsung bangun dari duduknya. Dia berjalan keluar rumah. Langkahnya menuju tetangga sebelah rumahnya, Pak Wandi. Ternyata masih ada di depan rumah. Sudah kowe ajari anakmu itu untuk bicara baik, ha? Kalau belum bawa sini, aku hajar mulutnya dengan tanganku. Sambutan yang begitu keras langsung menampar Pak Sastro. Beberapa saat dia terdiam. Teman-teman, misal nih punya tetangga kayak Pak Wandi, enaknya diapain ya? Maaf Pak Wandi, ini ada yang salah. Anak saya tidak mengatakan begitu. Pak Wandi tidak percaya dengan pembelaan Pak Sastro. Alah, ngomongan anakmu kuwi wis dol, sudah dol. Ndak ada sopan santunnya, ora bisa dipercaya. Pak Wandi masih menolak penjelasan dari Pak Sastro. Sepertinya emosi telah membutakan hatinya. Gini saja Pak Wandi, Senin mending Bapak dan saya bertanya saja dengan Pak Ustadz agar ada jalan terang. Pak Sastro berusaha memberikan solusi. Ya wes, aku ndak akan takut. Keluargamu itu yang salah. Orang perantauan ndak tahu diri. Pak Wandi
Wandi langsung masuk ke rumahnya, menutup pintu dengan keras, meninggalkan Pak Sastro yang masih berdiri. "Ada apa, Pak? Kok jadi ramai banget ini?" tegur Pak Kasdi mengagetkan Pak Sastro yang masih berdiri mematung di depan pagar rumah Pak Wandi. Singkat cerita, hari Senin pun akhirnya tiba. Sore itu Pak Sastro dan Pak Wandi sudah berada di tempat mengaji. Mereka berdua bermaksud meluruskan masalah yang terjadi, masalah yang timbul karena adanya salah paham. Saat ditemui, Pak Ustadz menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, masalah yang timbul karena adanya salah paham. Saat ditemui, Pak Ustadz menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Haram yang dimaksud Andang memang merujuk pada hal yang benar. Setelah wudhu, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan wanita secara langsung. Bisa batal, haram hukumnya. Mendengar penjelasan itu, Pak Sastro merasa lega sekaligus menyesal telah melakukan tindakan yang gegabah pada anaknya. Namun lain dengan Pak Wandi. Bukannya menerima hal tersebut, dia malah lebih marah. Tidak mau anaknya disalahkan dan tidak mau meminta maaf pada Pak Sastro. "Sastro, ini tidak benar. Anak saya tidak mungkin salah dengar. Saya tidak percaya dengan hal ini," ucap Pak Wandi dengan nada tinggi. "Pak, sudah. Masalahnya sudah jelas. Yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Saya sudah ikhlas dengan perkataan yang Pak Wandi ucapkan pada saya. Sudah, jangan diperpanjang lagi," kata Pak Sastro. Pak Wandi bangun dari duduknya. Sastro, kamu tidak tahu sedang berurusan dengan siapa? Kamu di sini hanya perantau yang datang untuk berdagang. Berani-beraninya membuat masalah dengan saya yang asli orang sini. Sadar posisimu, Sastro. Orang terimo aku, orang terimo. Kalimat tersebut menutup pertemuan sore itu. Pak Wandi bergegas meninggalkan tempat ngaji pulang menuju rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Pak Sastro jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kasdi. Pak Wandi itu orangnya keras, gengsinya tinggi, dan selalu ingin merasa benar. Saya males berurusan dengan orang itu. Mainnya tidak cuman kelihatan, ada kabar loh. Dia suka sekali menggunakan hal-hal tak kasat mata untuk membuat jera orang yang dia tidak suka. Kata-kata dari Pak Kasdi membuat pikiran Pak Sastro buyar. Banyak hal yang dia pikirkan. Pak Sastro tahu Pak Wandi itu memang orang yang tidak akur dengan tetangga yang lainnya. Sering sekali ribut dengan tetangga yang lainnya, termasuk juga dengan Pak Kasdi. Masalahnya hal-hal sepele, tapi imbasnya hal yang merugikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andang sudah lebih baik. Hubungannya dengan Pak Sastro sudah baik. Keluarga itu menjalani hari seperti biasanya. Masalah yang lalu sepertinya sudah mereka lupakan, menjadi pelajaran dalam berucap pada orang lain. Malam telah tiba, dan pada saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu datang pegawai baru Pak Sastro dari desa yang berada di Pacitan. Mas Yanto adalah orang yang nantinya membantu pekerjaan Pak Sastro saat berdagang. Untuk menghemat pengeluaran, Mas Yanto memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Sastro. Dia tidak keberatan kalau harus tidur di ruang tamu, asalkan tidak tidur di depan emper toko orang. Rasanya sudah bersyukur telah diizinkan untuk tinggal di rumah Pak Sastro. Malam semakin larut. Sudah saatnya untuk istirahat. Karena esok harinya, masing-masing harus mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Di rumah kecil itu, kamar pertama diisi oleh Pak Sastro dan Bu Sastro. Sedangkan di kamar belakang, Andang tidur sendiri. Mas Yanto memilih tidur di ruang tamu. Baginya ruangan itu lebih dari cukup. Lewat tengah malam, Mas Yanto belum juga memejamkan matanya. Pikirnya mungkin masih butuh adaptasi karena baru datang di kota orang. Mas Yanto masih berusaha memejamkan matanya. Angin berhembus dingin dari ventilasi rumah kecil itu. Bunyi dedaunan dari pohon jambu di depan rumah. Sesekali Yanto seperti mendengar ada langkah yang diseret. Srak, srak, srak. Selang beberapa suara itu hilang, namun tak butuh waktu lama. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas.
Lalu setelah itu terdengar pintu yang diketuk. Suara ketukan pintunya tidak pada umumnya. Ketukan itu berjeda. Mas Yanto bergegas bangun dari tempatnya. Sebelum membuka pintu, dia mengintip dari balik tirai jendela samping pintu. Aneh, tidak ada siapapun di depan pintu, kosong. Mas Yanto kembali ke tempat dia tidur. Selang beberapa lama suara itu muncul lagi. Kali ini lebih sering. Mas Yanto bangun kembali, melakukan hal yang sama, dan menemukan hasil yang sama. Mas Yanto sudah tak mau lagi peduli. Dia kembali ke tempat tidurnya. Dia miringkan badannya ke sebelah kanan. Suara itu kembali datang. Kali ini Mas Yanto hanya diam, berharap penghuni rumah lain membuka pintu. Namun sampai suara itu hilang, tidak ada seorang pun yang datang membuka pintu. Mas Yanto akhirnya lanjut untuk memejamkan matanya. Beberapa kali Mas Yanto berganti posisi, tapi belum juga bisa terlelap. Rasanya udara yang dingin malam itu berubah menjadi panas, membuat gerah tubuhnya. Mas Yanto berbalik dari posisi awal, berniat ingin meraih guling di belakangnya. Namun saat badannya berbalik, mendadak seluruh badannya kaku. Matanya melotot, mulut tidak bisa digerakkan. Seluruh badan rasanya kaku. Nampak jelas di depan Mas Yanto berbaring sosok pocong. Wajah mereka saling berhadapan. Dalam keadaan seperti itu, tubuh Mas Yanto benar-benar tidak bisa digerakkan. Sesaat seluruh badannya terasa kaku. Dalam hati Mas Yanto membaca doa sebisanya. Setelah terdiam beberapa detik, akhirnya tubuh Mas Yanto bisa digerakkan. Mulutnya mulai berfungsi kembali. Tak butuh waktu lama, Mas Yanto langsung berteriak kencang. "Pocong, Pak, pocong!" Semua orang di dalam rumah itu terbangun. "Ono opo Yan?" Pak Sastro yang segera datang, diikuti Bu Sastro dan Andang dari belakang. "Wow, wonten pocong Pak. Tadi ada pocong berhadapan dengan saya. Pas di depan saya, barusan saja hilang pocongnya." Mas Yanto masih syok dengan apa yang barusan terjadi. Pak Sastro memerintah Andang untuk mengambil segelas air putih. Dengan cekatan, bocah itu mengambil segelas air putih, lalu memberikannya kepada Pak Sastro. Selanjutnya, doa dibacakan di depan gelas yang telah berisi air tersebut. Setelah itu, Pak Sastro memberikan air tersebut pada Mas Yanto. Setelah meminum itu, Mas Yanto lebih tenang dan bisa menceritakan kejadian yang baru dia alami. Setelah mendengar cerita dari Mas Yanto, Pak Sastro membuka pintu rumah. Dia seperti mencurigai sesuatu. Matanya melihat ke bawah. "Bu, ada yang jahil ini. Tanah kuburan baru saja disebar di depan rumah." Kejadian malam itu membuat Pak Sastro bertanya-tanya. Banyak asumsi liar yang berkembang di benak pikirannya. Siapa yang sudah menyebar tanah kuburan di sekitar rumahnya? Apa tujuannya? Banyak yang percaya bahwa tanah kuburan adalah salah satu media ilmu santet atau ilmu hitam yang tujuannya untuk membuat celaka. Pak Sastro tidak ingin mengaitkan peristiwa pada malam Jumat itu dengan masalah antara dirinya dan Pak Wandi. Pak Sastro lebih mencurigai pesaing usahanya yang sesama pedagang yang menyebar tanah kuburan tersebut. Persaingan usaha di pasar tak selamanya sportif, tak selamanya bersih. Kadangkala dari menggunakan penglaris yang bertujuan untuk melancarkan dagangan, sampai ada yang mengirim teluh, santet atau tenun yang tujuannya untuk mengganggu, merusak, dan menghancurkan usaha orang lain. "Pak, apa perlu kita kabarkan kejadian ini ke Mbah Joyo?" Pertanyaan Bu Sastro mengaburkan asumsi yang berputar di kepala Pak Sastro. "Enggak dululah Bu, Bapak bisa menghadapi ini sendiri. Sudah bukan rahasia lagi hal seperti ini akan terjadi. Apalagi usaha Bapak dari tahun lalu lagi api-apinya, lagi bagus-bagusnya," jawab Pak Sastro sebelum meminum secangkir teh yang dia pegang. "Tapi Pak, apa Bapak tidak curiga dengan tetangga sebelah?" tanya Bu Sastro semakin menjadi.
Hus, lambemu bu. Kalau ngomong kadang ngawur. Jangan berpikir gitu. Lah habisnya orang udah salah paham, bukan memperbaiki malah mendiamkan kita, jawab Bu Sastro. Wes toh bu, jemput Andang saja. Sebentar lagi dia pulang. Kasihan anak itu, pasti dia trauma sama sikapku waktu itu. Makanya pak, kalau ada masalah ya mbok ditanyakan dulu, jangan asal babak saja. Bu Sastro berjalan menuju kamarnya. Pak Sastro hanya bisa diam. Dia hanya bisa menyesali perbuatannya pada anaknya. Sampai juga Bu Sastro di tempat mengaji Andang. Ternyata para murid baru saja selesai. Andang sudah terlihat di pintu kelas. Langsung lari menghampiri ibunya. Lancar ngaji Nendang? Tanya Bu Sastro. Lancar lah bu. Andang iki lo besok dilanjut halaman berikutnya. Ndak ngulang. Hehehe. Anak itu menjawab dengan riang. Mama. Dari belakang Ratih berlari memanggil mamanya. Ternyata Bu Wandi juga sudah tiba menjemput Ratih. Suasana canggung menyelimuti mereka berdua. Masing-masing hanya diam, mengalihkan pandangan satu sama lain. Dalam hati Bu Sastro ingin menyapa, tapi hatinya belum menerima. Akibat tuduhan serius tetangganya, Andang sampai luka-luka dihajar bapaknya. Ratih, kamu ndak dinakali Nandang kan? Enggak mah, jawab Ratih. Pertanyaan itu memancing reaksi Bu Sastro. Ngapunten bu, Andang memang anaknya aktif, suka main jago-jagoan kalau sama teman laki-laki. Tapi ngapunten, kok bisa Bu Wandi tanya seperti itu? Bu Wandi berjalan mendekat menuju Bu Sastro. Saya tanya seperti itu, takut anak saya dikerjain di tempat ngaji. Karena masalah kemarin, wajar dong saya sebagai mamanya tanya. Ya wajar bu, tapi maksudnya bertanya saat berada di samping saya. Bu Sastro masih meminta penjelasan Bu Wandi. Kenapa? Anda tidak terima? Hah? Tahu posisi bu? Saya lahir di sini, lama di sini. Anda pendatang ya? Rumah Anda bikin kumuh lingkungan. Loh, Bu Wandi kok? Bu Sastro berusaha menjawab. Cukup ya bu, saya tidak mau ribut di sini. Tanya suamimu sana. Harusnya tanah itu jadi milik kami. Bu Wandi menyalakan motor, membawa Ratih pergi meninggalkan Bu Sastro dan Andang. Pertanyaan besar muncul di benak Bu Sastro. Apa maksud dari pernyataan Bu Wandi? Sesegera mungkin Bu Sastro menuju rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan Pak Sastro juga sudah di depan, sedang mempersiapkan diri mau ke tempat jualannya. Pak, sebentar pak, ada yang mau ibu tanyakan. Pak Sastro sejenak menghentikan kegiatannya, mengalihkan pandangan ke Bu Sastro. Piye bu, ada apa? Kok seperti buru-buru gitu? Bu Sastro mendekat ke arah Pak Sastro. Tadi ketemu Bu Wandi, dia bicara soal rumah ini. Katanya pak, kalau kita ndak datang di sini, rumah ini jadi punya dia. Maksudnya pripun ya pak? Pak Sastro teringat sesuatu. Ada hal yang lupa dia sampaikan pada Bu Sastro. Jadi gini bu, rumah ini nih emang warisan dari keluarga besarnya Pak Wandi. Rumah ini tadinya milik kakaknya Pak Wandi. Cuma saat bagi warisan, rumah ini jadi rebutan antara Pak Wandi dan kakaknya. Aku beli karena dijual murah. Nggak taunya tanah sengketa. Singkat cerita rumah ini sudah sah jadi milik kakak Pak Wandi. Itu juga selang beberapa bulan setelah aku beli bu. Dari penjelasan itu, Bu Sastro menyimpulkan, mungkin keluarga Ruswandi sudah tidak suka dengan keluarga ini dari awal mereka datang. Malam itu, Pak Sastro dan Mas Yanto baru saja pulang. Ada yang pesan dagangannya untuk suatu acara. Bu Sastro menyambut kedatangan mereka berdua. 2 cangkir teh dihidangkan, dipadukan dengan ubi rebus kesukaan Pak Sastro. Mereka bertiga duduk santai melepas lelah setelah bekerja seharian. Andang sudah tidur bu? Tanya Pak Sastro pada istrinya. Sampun pak, baru saja jam 11 baru tidur, jawab Bu Sastro. Lah kok malam sekali bu? Tanya Mas Yanto. Ndak tahu Yan, dari tadi nangis terus itu anak. Dia bilang takut
Takut. Tak tanya takut apa ndak dijawab. Akhirnya setelah menangis lama, capek dan tidur. Aku wes mageri omahe iki, Bu. Rumah ini sudah tak pageri. Ada yang ndak seneng sama kita. Pak Sastro berbicara sambil meminum tehnya. Mereka bertiga masih menikmati hidangan di meja. Tiba-tiba terdengar suara mirip petasan dari kamar Andang. Buar! Setelah itu disusul bunyi tangisan dari kamar Andang. Mereka bertiga lalu bergegas menuju kamar Andang. Pak Sastro melihat anaknya duduk di pojokan, menangis memegang bantal. Apa tadi, Le? Suara apa itu tadi? Tanya Pak Sastro. Pak, tadi ada monyet tinggi besar datang, Pak. Giginya besar-besar, matanya merah. Andang takut, Pak. Pak Sastro langsung menyuruh Mas Yanto untuk mengambil air putih yang belum dimasak, dimasukkan dalam gelas. Setelah itu mulut Pak Sastro seperti mengucap sesuatu. Diminum setengah ya, Andang. Lalu usapkan ke mukamu sekali, sisanya buang keluar. Setelah keadaan tenang, Pak Sastro bertanya lagi pada Andang. Tadi kamu lihat apa, Nak? Andang terdiam sejenak. Anu, Pak, koyak monyet. Seperti monyet tetapi gede, Pak, tinggi. Berdiri di pojokan, giginya besar-besar. Sekarang masih ada, Le? Tanya Pak Sastro. Sudah hilang, Pak. Sudah hilang. Yowes, Yanto, kamu tidur bareng Andang saja ya, nemenin. Perintah Pak Sastro pada Yanto. Nggih, Pak. Saya nemenin Andang saja daripada nanti ditemenin pocong. Jawab Mas Yanto sambil cengar-cengir. Prang! Terdengar suara kaca pecah dari depan. Pak Sastro dan Mas Yanto langsung lari ke depan. Mereka menemukan kaca sudah pecah, dilempar sesuatu dari luar. Di dekat pecahan kaca, ditemukan benda yang dibungkus dengan kain putih. Pak Sastro mengambil benda itu, membukanya secara perlahan. Di dalam bungkusan kain tersebut ternyata batu. Lalu Pak Sastro mengalihkan pandangannya pada kain yang membungkus batu tersebut. Dia terkejut dengan pesan yang ada di dalamnya. Pati, pegat, minggat. Ucap Pak Sastro membaca pesan ancaman itu. Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi. Pak Sastro mendadak sakit. Tubuhnya tergeletak lemas di atas kasur. Sesekali ia menjerit kesakitan memegang kepalanya. Nasib yang sama dialami juga oleh Andang. Tubuhnya kaku. Kepalanya terus menengok ke sebelah kiri. Seperti ada yang menarik, Andang hanya menangis, menahan sakit. Saat kepalanya menoleh ke sebelah kanan, badannya ikut terangkat sesaat. Andang seperti sedang dibuat mainan oleh sosok yang tak nampak. Sesekali salah satu kakinya mengangkat ke atas bersamaan dengan tangannya, seperti ada yang menarik. Bu, Andang sudah tidak kuat, Bu. Badan Andang sakit semua. Andang berteriak kesakitan. Sesekali omongan Andang sudah ngelantur, seperti orang yang sudah tidak kuat dan ingin mengakhiri semua. Andang minta maaf, Bu, kalau Andang punya banyak salah. Andang minta ampunannya. Bu Sastro yang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Andang, hancur hatinya. Tangisnya pecah. Rasa khawatir akan nasib Andang dan suaminya bercampur jadi satu. Mas Yanto di kamar sebelah sibuk dengan Pak Sastro yang beberapa kali membenturkan kepalanya ke tembok. Sekuat tenaga Mas Yanto memegangi dan menenangkan Pak Sastro. Aku wes ra kuat Yan. Aku sudah ndak kuat Yan. Kepalaku sakit sekali. Jangan kamu pegangi. Ndak kuat. Duh Gusti, teriak Pak Sastro kesakitan. Pak, banyakin doanya, Pak. Jangan seperti orang mau bunuh diri. Yang tenang, Pak. Yang tenang. Mas Yanto berusaha menenangkan Pak Sastro, menahannya agar tidak membenturkan kepalanya ke tembok lagi. Kepala Pak Sastro sampai diikat dengan kain. Sakit yang dirasakan makin menjadi-jadi. Dari kamar sebelah terdengar teriakan Andang. Bu, itu monyetnya datang lagi, Bu. Monyet yang besar datang lagi, Bu. Tolong, Bu, aku ndak mau dibawa. Tolong, teriak Andang.
Tiba-tiba badannya terangkat dan terlempar ke pojok kasur. Suara Andang terhenti sejenak. Matanya menatap ke atas seperti melihat sesuatu. Raut ketakutan nampak lebih jelas di wajahnya. "Dang!" teriak Bu Sastro, langsung memeluk anaknya. Wanita itu bingung dan meminta bantuan siapa. Pikirannya masih kacau. Tiba-tiba terlintas Pak Kasdi, tetangga depan rumahnya yang sering membantunya. Mungkin saja Pak Kasdi belum berangkat ke sekolah untuk mengajar. "Dang, Sek ya, kamu tahan dulu ya. Yanto, aku titip Andang sebentar ya. Aku mau nyari bantuan Sek," perintah Bu Sastro pada Mas Yanto. "Bu, aku masih nahan bapak belum mau tenang ini," teriak Mas Yanto pada Bu Sastro. Bu Sastro tidak begitu mendengarkan teriakan Mas Yanto. Dia berjalan ke depan. Pikirnya dia akan meminjam telepon di rumah Pak Kasdi, ingin mengabarkan keadaan keluarganya pada Mbah Joyo, guru spiritual Pak Sastro saat masih di Pacitan. Bu Sastro tahu ini bukan sakit biasa, ada hubungannya dengan santet yang dikirim seseorang. Langkah Bu Sastro cepat. Saat tangannya akan memegang gagang pintu, tiba-tiba pintu diketok dari luar oleh seseorang. "Assalamualaikum, kula nuwun," terdengar suara laki-laki dari balik pintu. Suaranya tak asing di telinga Bu Sastro. Segera ia membuka pintu. Wajah Bu Sastro seketika berubah, antara senang atau sedih bercampur. "Pur, kamu kok datang ke sini?" Bu Sastro langsung lemas, jatuh memeluk saudaranya. Purwanto adalah anak dari Mbah Joyo. Kedatangannya menjadi kebetulan yang memang diinginkan Bu Sastro. "Bu Sastro, ada apa Bu? Seperti ada masalah yang sangat besar ini." Mas Pur menunduk sambil menangkap tubuh Bu Sastro yang mulai lemas. Ia langsung membawa tubuh wanita itu ke dalam, mendudukannya di kursi. "Pak Sastro dan Andang, Pur, udah kayak orang kemasukan. Ini ada yang mengirim hal buruk, sudah tidak benar." "Ya sudah Bu, saya ke kamar Andang dulu. Permisi, saya pinjam gelas dan minta air putih." Mas Pur langsung bergegas ke arah belakang, mengambil apa yang diperlukan dan langsung menuju ke kamar Andang. Saat sampai di kamar, Mas Pur melihat kondisi Andang yang menyedihkan. Tubuhnya tergeletak lemas, kepalanya menoleh ke kiri, tangan kiri dimasukkan mulut, tangan kanan tegak lurus ke atas bersamaan dengan kaki kanannya. Mas Pur memegang kepala Andang. Keringat bercucuran dari tubuh bocah itu. Sejenak dia ambil sesuatu dari tasnya, botol kecil yang berisi cairan kuning. Saat dibuka baunya sangat harum. Mas Pur lalu meneteskan sedikit cairan itu ke gelas berisi air putih yang sudah ia pegang. Lalu Mas Pur mengambil sedikit air di gelas itu. Ia cipratkan ke arah Andang. Seketika tangan dan kaki Andang terjatuh lemas. "Minggat, jangan ganggu anak ini." Andang jadi sedikit tenang. Diangkatnya tubuh bocah itu. Lalu Mas Pur memberikan segelas air putih pada Andang. Bocah itu meminum sampai habis air tersebut. Setelah beberapa saat, Andang merasa lebih baik. "Awakku sudah mendingan Mas, tidak panas lagi." Setelah berbicara, Andang langsung terlelap tidur. Mas Pur langsung membaringkan tubuh bocah itu di atas kasur. "Kamu apakan anakku, Pur?" tanya Bu Sastro dari depan kamar Andang. "Andang biar istirahat dulu Mbak, biar tenang. Kasihan dia kelelahan. Kondisinya sudah baikan. Demit yang ganggu udah pergi," jawab Mas Pur. "Demit Pur, bukannya Om Maiki sudah diresiki, bukannya sudah dibersihkan?" "Itu demit kiriman Mbak. Emang sengaja dikirim ganggu Andang. Emang sengaja buat ngirim untuk mengganggu Andang. Nanti saya jelaskan kalau sudah tenang ya." Setelah selesai menenangkan Andang, kini Mas Pur pindah ke kamar sebelah, kamar Pak Sastro yang masih ditahan oleh Mas Yanto. "Pak Sastro, tenangin pikirannya ya Pak." Mas Pur menyentuh kepala Pak Sastro. "Sopo kowe? Weh, sopo kowe? Lunga. Teriak Pak Sastro marah mengusir Mas Pur yang datang. Mas Pur tetap memegang kepala Pak Sastro yang mulai memberontak. "Mas Yanto, tolong pegangi kaki Pak Sastro ya." Doa dibacakan oleh Mas Pur.
Seketika itu juga tubuh Pak Sastro tambah memberontak hebat. Mas Yanto hampir kewalahan menahan tubuh Pak Sastro. Perlawanan hebat dilakukan Pak Sastro. Wajahnya memerah, matanya melotot menatap tajam Mas Pur. Duh, saya sampai merinding teman-teman. Kelam sekali dan seram nih cerita. Bu Sastro yang melihat kejadian itu dari pintu kamarnya, seperti melihat sosok lain, bukan suaminya lagi. Pak Sastro berteriak sangat keras. Duh. Tambah merinding saya teman-teman. Lanjut nggak ya? Bismillah, lanjut. Pak Sastro berteriak sangat keras. Pak Kasdi yang akhirnya mendengar teriakan dari dalam rumah Pak Sastro akhirnya datang. Pak Kasdi nampak kaget melihat Pak Sastro yang berteriak keras di atas kasurnya. Bu Sastro tidak bisa menjelaskan detail peristiwa yang terjadi. Namun Bu Sastro hanya berpesan pada Pak Kasdi agar melarang dulu tetangga lain yang mau masuk rumah, takut malah mengganggu proses yang sedang dilakukan Mas Pur. Pak Kasdi akhirnya ke depan dan menghimbau agar warga tidak berkumpul atau masuk ke rumah Pak Sastro. Beberapa menit setelah mantra dibacakan, tubuh Pak Sastro mulai lebih mudah dikendalikan. Kesadarannya mulai pulih. Pak Sastro tak lagi berteriak, kini ia lebih tenang. Pur, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang, Pur? Nampaknya kesadaran Pak Sastro sudah kembali. Rasa sakit yang ia rasa juga tak separah tadi. Iya, Pak. Beberapa hari yang lalu saya disuruh Bapak untuk main ke rumah Pak Sastro. Mas Pur masih memegang kepala Pak Sastro. Sekedap, Pak. Sebentar ya. Jangan banyak gerak dulu. Tangan Mas Pur perlahan mulai melepas kepala Pak Sastro. Posisinya mirip sedang mengambil sesuatu. Posisi tangan Mas Pur sekarang sedang menggenggam sesuatu. Lalu di depan Pak Sastro yang bersandar di tembok, dia membuka genggaman tangannya. Apa itu, Pur? Besi apa itu? Tanya Pak Sastro pada Mas Pur. Ini kuningan, Pak. Mas Pur memperlihatkan besi kuningan berbentuk balok. Ukurannya kecil. Jumlahnya ada 3. Mas Pur menjelaskan kalau besi tersebut menyebar di kanan, kiri, dan tengah dahi Pak Sastro. Ini yang menyebabkan sakit kepala yang sangat menyiksa Pak Sastro. Beberapa jam kemudian kondisi rumah Pak Sastro sudah kembali tenang. Para tetangga sudah kembali ke rumah masing-masing. Mas Yanto dan Mas Pur sedang ngobrol. Tak berselang lama, Andang dan kedua orang tuanya ikut bergabung di ruang tamu sederhana mereka. Wah, sudah pada kumpul semua. Saya jadi bisa menyampaikan pesan dari Bapak. Celetuk Mas Pur. Kok kamu bisa pas kesini sih, Pur? Kok ngepasin banget lagi ada kejadian kayak gini? Bu Sastro bertanya pada Mas Pur. Setelah pertanyaan itu, Mas Pur menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah Pak Sastro memang berdasarkan dari firasat Mbah Joyo. Beberapa hari pikirannya selalu ke Pak Sastro. Beberapa malam Mbah Joyo juga bermimpi soal keluarga Sastro yang hancur berantakan. Lalu Mas Pur melanjutkan, ada satu pilihan yang harus direlakan oleh Pak Sastro dan keluarganya. Sebelum memberikan pilihan tersebut, Mas Pur menjelaskan, ada orang yang sengaja menyerang mereka dengan ilmu hitam. Yang dikirim adalah santet dan teluh yang tidak akan selesai sebelum si korban memilih merelakan salah satu dari 3 hal utama dalam kehidupan. Mas Pur menyebutnya beras wutah. Kutukan ini menyerang korbannya dengan menghancurkan rezeki yang diterima oleh korbannya. Rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk jodoh atau keluarga, rezeki dalam bentuk kesehatan atau nyawa. Semakin melawan, semakin kuat kekuatan hitam tersebut. Terus apa pilihan sing kudu tak relake, Pur? Tanya Pak Sastro serius. Pesan engkang Pak Sastro trimo pun jelas niku. Pesan yang sudah Pak Sastro terima itu sudah jelas. Pati, pegat, minggat. Jenengan bakal kena salah satunya. Kalau pilih pati, salah satu dari keluarganya Pak Sastro bakal meninggal dunia. Kalau pilih pegat, keluarga ini akan terpisah. Kalau jenengan pilih minggat, rezeki Anda bakal hilang. Sandang, pangan, papan bakal kekurangan. Astagfirullahaladzim. Mas Pur menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi pada keluarga Pak Sastro. Terus pilih ku milih. Terus gimana saya memilihnya?
Tanya Pak Sastro. Jenengan pilih salah satu dari 3 kata tersebut. Gunting 1 yang dipilih. Setelah itu jenengan bakar, jawab Mas Pur. Terlihat wajah sedih dan bingung dari Pak Sastro. Semuanya hal yang penting. Tugas saya sudah selesai. Saya langsung izin pulang. Rumah ini sudah dipagari lagi. Hanya bisa bertahan 9 bulan saja. Tiba-tiba saja Mas Pur pamit untuk pulang. Tambahan lagi Pak, yang mengirim ini pelakunya sudah jelas ya. Tetangganya jenengan Pak. Pesan bapak saya, jenengan harus ikhlas, jangan dibalas, agar Tuhan yang akan membalas. Nyata 3 hal tadi akan kembali ke keluarga itu. Sudah, jenengan jangan melawan ya, demi kebaikan keluarga Anda. Setelah pembicaraan singkat itu, Mas Pur segera meninggalkan kediaman Pak Sastro. Sementara itu, beberapa bulan setelah kejadian itu, nampak kesibukan di depan rumah Pak Sastro. Beberapa barang dipindahkan dari dalam rumah ke atas mobil bak terbuka. Rumah Pak Sastro kini dijual, bukan untuk membeli rumah lagi, melainkan untuk menutup beberapa utangnya, menutup ongkos produksi yang membengkak. Tahun 1098 silam, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto. Harga melambung tinggi. Demo dan anarkisme terjadi di beberapa tempat. Beberapa perusahaan tutup karena ketidakstabilan ekonomi saat itu. Hal tersebut juga berdampak pada usaha Pak Sastro. Usahanya tidak bisa dipertahankan lagi. Dia harus merelakan hampir semua hartanya. Pak Sastro, Bu Sastro, dan Andang pindah dari lingkungan rumah lamanya. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan. Jangankan menonton TV, untuk mendengarkan radio saja mereka tidak punya. Kondisi hidup mereka benar-benar turun drastis. Pak Sastro teringat akan hal yang dia pilih saat itu. Ada kaitannya atau tidak, tapi semua ini tetap harus dijalani dengan ikhlas. Hal yang paling penting saat ini adalah keluarganya yang masih utuh. Keluarga Sastro masih bekerja sebagai pedagang. Walau begitu, mereka harus memulai dari nol lagi. Bertahun-tahun keluarga Sastro bekerja membanting tulang. Andang tetap melanjutkan sekolahnya. Dengan meminta beasiswa bantuan, dia bisa melanjutkan sekolahnya. Andang juga diterima salah satu di sekolah favorit. Anak itu harus bekerja saat sore dan sekolah saat pagi. Alhamdulillah, tahun 2022 keluarga itu semakin membaik. Kerja keras mereka menghasilkan buah yang manis. Masya Allah. Rasa ikhlas yang mereka jalani tahun-tahun lalu memberikan pelajaran berharga. Wong ngalah, burung tentu kalah. Kalimat inilah yang sering Pak Sastro katakan dalam menjalani hidup. Orang yang mengalah belum tentu kalah, teman-teman. Keadaan keluarga Ruswandi justru sebaliknya. Rumah yang mereka tempati sudah dijual sekitar tahun 2018. Rumah yang mereka bangga-banggakan. Status sebagai orang asli daerah itu akhirnya hilang secara perlahan. Karma selalu ada, hanya saja prosesnya kita tak perlu tahu. Biarlah yang kuasa yang membalasnya. Kita fokus saja dalam menyebar kebaikan dalam hidup di dunia. Astagfirullah, ya Allah. Cerita ini sebenarnya masih panjang, tapi penulis cukupkan untuk sampai di sini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran baiknya dan membuang segala hal buruk. Amin. Beras putah selesai. Tony FS mengucapkan banyak terima kasih untuk penulisnya, Mas Nugro Agung, dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kisah lainnya di Tony FS. Alhamdulillah.